Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul pasar modal. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Kadek Monika Dupayanti, NPM 202032121016, dan teman-teman saya, Kadek Agus Budi Artawan, NPM 202032121444, Made Nopi Purnamiasih, NPM 202032121624, dan IGD Ridho Indra Jaya, NPM 202032121636. Adapun sub-sub materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, pengertian dan struktur pasar modal Indonesia. Lalu yang kedua, jenis pasar modal. Lalu yang ketiga, instrumen keuangan yang dijual di pasar modal. Dan yang terakhir, proses go public dan proses pencatatan saham dan obligasi. Yang pertama, pengertian pasar modal Indonesia. Pasar modal adalah pasar yang merupakan sarana bagi perusahaan dan pemerintah untuk memperoleh dana jangka panjang dengan cara menjual saham atau obligasi. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal disebutkan pengertian pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dalam istilah lain, pengertian pasar modal adalah sarana bertemunya perusahaan maupun institusi seperti pemerintah yang membutuhkan dana dari masyarakat yang ingin berinvestasi. Selanjutnya, struktur pasar modal Indonesia. Yang pertama ada Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Itu melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal dan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Adapun fungsi dari Badan Pengawas Pasar Modal, yang pertama menyusun peraturan di bidang pasar modal, yang kedua menegakkan peraturan di bidang pasar modal, yang ketiga pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari BAPEPAM dan pihak lain yang bergerak di bidang pasar modal, yang keempat menetapkan prinsip keterbukaan, yang kelima, penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, LKP, dan LPP. Yang keenam, penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Dan yang terakhir, pengamanan teknis pelaksanaan tugas pokok BAPEPAM sesuai dengan kebijaksanaan Menteri Keuangan. Yang kedua, perusahaan. Lembaga ini bertujuan untuk memperoleh dana di pasar modal melalui penawaran umum, hak kepemilikan atau saham. Dalam hal ini, perusahaan berperan sebagai emiten. Yang ketiga, Self-Regulatory Organization atau SRO adalah organisasi yang berwenang membuat peraturan sendiri untuk kegiatan usahanya. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk perdagangan efek. Pada saat ini, di Indonesia ada satu bursa efek, yaitu Bursa Efek Indonesia. Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP adalah lembaga yang menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Lembaga yang memperoleh izin usaha sebagai LKP adalah PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau KPEI. Selanjutnya, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi bank kustodian, perusahaan efek, dan pihak lainnya. Lembaga yang memperoleh izin usaha sebagai LPP adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KS. Perkenalkan, nama saya Kadek Gus Budi Artawan, NPM 202032121444. Saya akan menjelaskan tentang perusahaan efek. Perusahaan efek adalah perusahaan yang mempunyai aktivitas sebagai berikut. Menjamin emisi efek. Sebagai menjamin emisi efek, perusahaan melakukan kontrak dengan emiten untuk melakukan penawaran umum dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Perantara perdagangan efek. Perusahaan memperdagangkan efek untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah. Manajer investasi. Pihak kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi.
dana pensiun dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. 5. Penasihat investasi, pihak yang memberikan jasa penasihat mengenai penjualan ataupun pembelian efek. Lembaga penunjang pasar modal, biro administrasi efek, kustodian, wali amanat. 7. Profesi menunjang pasar modal, terdiri dari akuntan, konsultan hukum, penilai, notaris, dan profesi lain yang diterapkan dengan peraturan pemerintah. Untuk dapat melakukan kegiatan di pasar modal, wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam. Persyaratannya pendaftaran profesi menunjang pasar modal diatur dalam peraturan Bapepam. 1. Akuntan publik, melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatnya. Memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi Indonesia dan ketentuan Bapepam. Memberi petunjuk pelaksanaan cara-cara pembukuan yang baik apabila diperlukan. 2. Konsultan hukum, melakukan pemeriksaan secara menyeluruh dari segi hukum, memberikan pendapat dari segi hukum. 3. Legal audit, akte pendirian berikut perubahannya: pemodalan, perizinan, kepemilikan aset harus atas nama perusahaan, perjanjian dengan pihak ketiga baik dalam negeri ataupun luar negeri, perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan maupun pribadi, direksi, UMR, AMDAL. 4. Notaris, membuat berita secara RUPS, membuat akte perubahan anggaran dasar, menyiapkan perjanjian-perjanjian dalam rangka emisi efek. 5. Penilaian adalah pihak yang menerbitkan dan menandatangani laporan penilaian, yaitu mendapat atas nilai wajar aktiva yang disusun berdasarkan pemeriksaan menurut keahlian dan penilaian. B. Jenis pasar modal. Dalam menjalankan fungsi, jenis pasar modal dibagi menjadi 3 macam, yaitu pasar perdana, pasar sekunder, dan bursa paralel. 1. Pasar perdana. Pasar perdana adalah jenis pasar modal yang melakukan penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa. Pada pasar perdana, efek dijual dengan harga emisi sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Madenopi Purnamiasih, NPM 202032121624. Baik, selanjutnya ada pasar sekunder. Pasar sekunder adalah jenis pasar modal yang melakukan penjualan efek setelah penjualan pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder ini, harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Naik turunnya kurs suatu efek ditentukan oleh daya tarik-menarik antara permintaan dan penawaran efek tersebut. Bagi efek yang dapat memenuhi syarat listing, dapat menjual efeknya di dalam bursa efek. Sedangkan bagi efek yang tidak memenuhi syarat listing, dapat menjual efeknya di luar bursa efek. Yang ketiga ada bursa paralel. Bursa paralel adalah jenis pasar modal sebagai pelengkap bursa efek yang ada. Bagi perusahaan yang menerbitkan efek yang akan menjual efeknya melalui bursa dapat dilakukan melalui bursa paralel. Bursa paralel diselenggarakan oleh Persatuan Perdagangan Uang dan Efek-efek atau PPUI. Baik, selanjutnya ada bagian C, yaitu instrumen keuangan yang dijual di pasar modal. Instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal merupakan instrumen jangka panjang atau jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, waran, reksadana, dan berbagai instrumen derivatif
seperti option, futures, dan lain-lain. Adapun pengertian dari saham, obligasi, waran, right, dan reksadana. Yang pertama adalah saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Yang kedua, obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindah tangankan. Dengan kata lain, penerbit obligasi adalah debitur, sementara pembeli obligasi adalah kreditur atau investor. Yang ketiga ada waran. Waran adalah efek atau saham yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang saham untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu. Yang keempat, right. Right adalah penerbitan surat hak kepada pemegang saham lama perusahaan publik untuk membeli saham baru yang hendak diterbitkan. Yang kelima ada reksadana. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama Manajer Investasi atau MI. Baik, selanjutnya ada bagian D, yaitu proses go public, proses pencatatan saham dan obligasi. Yang pertama, go public atau sering disebut juga penawaran umum dalam kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat atau publik. Dengan menawarkan saham ke publik, maka perusahaan tersebut akan tercatat di bursa menjadi perusahaan publik atau terbuka. Ada beberapa proses yang harus dilalui perusahaan untuk go public. Antara lain, yang pertama, tahap persiapan. Tahapan ini merupakan tahapan awal dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses go public. Pada tahap yang paling awal, perusahaan perlu melakukan rapat umum pemegang saham atau RUPS untuk meminta persetujuan para pemegang saham dalam rangka go public. Setelah mendapat persetujuan, selanjutnya perusahaan menunjuk penjamin pelaksana emisi serta lembaga lain untuk membantu proses go public. Seperti penjamin pelaksana emisi atau lead underwriter merupakan pihak yang paling banyak keterlibatannya dalam membantu perusahaan dalam rangka penerbitan saham. Kegiatan yang dilakukan penjamin pelaksana emisi antara lain menyiapkan berbagai dokumen, membantu menyiapkan prospektus, dan memberikan penjaminan atas penerbitan saham perusahaan. Selanjutnya ada akuntan publik atau auditor independence, bertugas melakukan audit dan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada penilai, untuk melakukan penilaian terhadap aktiva tetap perusahaan dan menentukan nilai wajar dari aktiva tetap tersebut. Selanjutnya ada konsultan hukum untuk memberikan pendapat dari segi hukum atau legal opinions. Selanjutnya ada notaris untuk membuat akte-akte perusahaan, anggaran dasar, akte perjanjian-perjanjian dan dalam rangka penawaran umum dan juga notulen-notulen rapat. Sekian dari saya, akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Igede Ridho Indrajaya, NPM 2020321212636. Di sini saya akan membacakan tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Pada tahap ini perusahaan menyampaikan pendaftaran kepada lembaga terkait, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang C, tahap penawaran saham. Tahapan ini merupakan tahapan utama karena pada waktu inilah emiten menawarkan saham kepada masyarakat. Investor dapat membeli saham tersebut melalui agen-agen penjual yang telah ditunjuk. Perlu diingat pula bahwa tidak seluruh keinginan investor terpenuhi dalam membeli saham perusahaan yang akan go public.
Misalnya saham yang dilepas ke pasar perdana sebanyak 100 juta saham semenjak yang ingin dibeli seluruh investor berjumlah 500 juta saham. Maka terdapat kelebihan permintaan supaya adil, maka biasanya dilakukan penjatahan. Yang D, pencatatan saham di bursa efek. Setelah selesai penjualan saham di pasar perdana, selanjutnya saham tersebut dicatatkan di bursa efek Indonesia. Investor yang tidak kebagian di pasar perdana bisa membeli di pasar sekunder di bursa efek Indonesia. Yang kedua, proses pencatatan saham dan obligasi. Ketentuan yang berlaku memang mensyaratkan beberapa persyaratan untuk dapat menjadi perusahaan publik. Namun pada dasarnya persyaratan tersebut bukanlah hal yang sulit untuk dipenuhi bahkan oleh perusahaan kecil sekalipun. Secara keseluruhan, setiap perseroan terbatas atau PT yang telah beroperasi sekurangnya 12 bulan memiliki aktiva bersih berwujud sekurang-kurangnya 5 miliar rupiah dengan laporan keuangan auditan tahun buku terakhir memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, menjual sekurang-kurangnya 150 juta saham atau A. 20% dari jumlah saham yang diterbitkan untuk ekuitas kurang dari 500 miliar rupiah. Yang B. 15% dari jumlah saham yang diterbitkan untuk ekuitas mulai dari 500 miliar rupiah sampai dengan 2 triliun rupiah. Yang C. 10% dari jumlah saham yang diterbitkan untuk ekuitas lebih dari 2 triliun rupiah dan jumlah pemegang saham publik sekurang-kurangnya 500 pihak dapat menjadi perusahaan publik yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek. Untuk membantu kelancaran penyiapan berbagai dokumen yang diperlukan termasuk proses penawaran umum saham kepada publik, calon perusahaan publik dapat menunjukkan penjamin pelaksanaan emisi yang bertugas membantu semua persiapan yang diperlukan hingga saham perusahaan dapat diperdagangkan di bursa. Calon perusahaan terbuka dapat memilih satu atau lebih menjamin pelaksanaan emisi untuk menunjang proses go publik. Saham yang dicatatkan di B dibagi atas 2 papan pencatatan, yaitu papan utama dan papan pembangunan, di mana penempatan dari emiten dan calon emiten yang disetujui pencatatannya didasarkan pada pemenuhan persyaratan pencatatan awal yang masing-masing papan catatan. Papan utama ditunjukkan untuk calon emiten atau emiten yang mempunyai ukuran besar dan mempunyai track record yang baik. Sementara papan pengembangan dimaksudkan untuk perusahaan-perusahaan yang belum dapat memenuhi persyaratan pencatatan di papan utama, termasuk perusahaan yang prospektif namun belum menghasilkan keuntungan. Dan merupakan sarana bagi perusahaan yang sedang dalam penyehatan sehingga diharapkan pemulihan ekonomi nasional dapat terlaksana lebih cepat. Selanjutnya, obligasi. Obligasi adalah surat hutang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan nilai nominal
dan waktu jatuh tempo tertentu dalam proses pencatatan utang obligasi. Apabila obligasi dijual tidak dapat pada tanggal pembayaran bunga pembelian obligasi, di samping membayar harga obligasi juga harus membayar bunga berjalan sejak tanggal bunga terakhir sampai dengan tanggal penjualan obligasi tersebut. Bunga berjalan yang dibayar oleh pembeli dicatat perusahaan dengan mengkredit rekening biaya bunga atau rekening utang bunga obligasi. Sedangkan bila bunga berjalan dikreditkan ke rekening utang bunga obligasi, maka pembayaran bunga obligasi berikutnya dicatat dengan mendebit utang bunga obligasi sebesar bunga berjalan dan sisanya diterbitkan ke rekening biaya. Jika bunga berjalan dikreditkan ke rekening biaya bunga, maka pembayaran bunga obligasi berikutnya dicatat dengan mendebit rekening biaya bunga obligasi sebesar bunga yang dibayar. Amortisasi agio atau sagio dapat dicatat setiap bulan, setiap tanggal pembayaran bunga, atau setiap akhir periode bersama dengan jumlah penyesuaian yang lain. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.